Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah banget channel ini terus berkembang meskipun harus merangkak ya, karena kita nggak ada yang instan, jadi semuanya itu butuh proses, dan alhamdulillah prosesnya itu terus berjalan meskipun sedikit. Itu berkat dari supportan Anda semuanya, dukungan dari Anda semuanya, sehingga hari ini dan detik ini saya masih semangat memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya gitu loh. Bukan saya yang hebat, bukan pola pikir saya yang bagus, tidak. Ini semua supportan, dukungan dari Anda semuanya. Semoga saja Solusi Hutang selalu menjadi yang bermanfaat buat Anda semuanya. Tontonan yang bisa memberikan pelajaran, nasihat, dan lain sebagainya. Yang penting ada manfaatnya, ada pesannya, ada kesannya yang bisa Anda pergunakan, yang bisa Anda jadikan pedoman ya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini banyak ini yang bertanya, "Bang, pinjol ini datang ke daerah Jakarta nggak?" Ya. Pinjolnya apa saja saya sebutkan ini. KTA Kilat, rupiah cepat, pinjam yuk, mau cash, dan beberapa lainnya. Apakah ini datang ke rumah saya, daerah saya di Jakarta? Ya. Banyak ini yang bertanya ke saya. Belum lagi yang di atasnya. Ini. Pinjol apa saja sih Bang yang datang ke rumah? Aku ada terikat di Akulaku, Kredivo, Tunaiku, Uangmi, Dana Rupiah, Kredit Pintar, Shopee Pay Later. Ya. Banyak sebenarnya yang harus diluruskan gitu. Ya. Tapi inilah yang mau saya bahas hari ini, tapi yang sekitar Jakarta dulu karena ini paling banyak dan paling banyak, sudah banyak banget. Nanti saya akan coba ke semua provinsi gitu biar Anda itu tidak kebingungan. Dan cuman hari ini karena teman-teman yang dari Jakarta itu banyak banget yang bertanya tentang ini, dan kita bahas tentang yang ada di Jakarta dulu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi, dan makin berkembang lagi pastinya saya juga makin semangat memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya ya. Dan jangan lupa juga Anda gabung juga di channel saya yang baru, itu nama saya pribadi @mendibroni. Anda bisa lihat di situ Mendibroni, Anda ketik aja, nanti Anda akan diarahkan ke channel itu. Dan saya juga berbagi di situ mungkin tentang motivasi, solusi, semangat kehidupan sehari-hari dan sebagai macamnya. Yang penting Anda support dulu, nanti saya akan tahu harusnya membuat video tentang apa. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Oke. Pinjol apa saja sih Bang yang datang ke rumah saya di daerah Jakarta? Saya terjebak di beberapa aplikasi pinjol. Salah satunya KTA Kilat, rupiah cepat, pinjam yuk, mau cash, dan beberapa lainnya. Tapi yang beberapa lainnya ini tidak disebutkan namanya apa saja beberapa lainnya ini ya. Cuman yang 4 ini mereka sebutkan. KTA Kilat, rupiah cepat, pinjam yuk, dan mau cash. Ya. Oke. Sebenarnya saya paling malas ini membahas pinjol apa saja sih yang datang di daerah Jakarta misalnya, atau daerah Bandung, daerah Bogor, Jawa Timur mungkin, Jawa Tengah, dan berbagai macam lagi di daerah-daerah Indonesia ini yang daerah keramaiannya gitu loh. Saya bukannya nggak mau menjelaskan hal ini kepada Anda. Yang pertama, ketika saya menjelaskan, wah pinjol ini datang ke rumah, pinjol ini datang ke rumah, tapi kenyataannya nanti mereka tidak datang. Ya, saya bilangin, pinjol ini mempunyai petugas lapangan. Pinjol ini mempunyai petugas lapangan. Mereka akan berkunjung ke tempat Anda. Kenyataan juga tidak. Ya. Atau saya bilangin begini, pinjol dengan nominal hutang yang di bawah 1 juta atau 1 juta tidak akan dikunjungi oleh debt collector. Yang di atas itu dikunjungi, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa pasif gitu loh. Ya. Kalau menurut sebagian orang, ya,
Ada beberapa aplikasi pinjol itu yang mendatangi orang di Jakarta tapi bukan termasuk dalam urutan yang saya sebutkan ini. KTA Kilat misalnya gitu. Saya belum menemukan KTA Kilat memerintahkan petugas lapangannya untuk mendatangi orang-orang, ya. Tapi kalau ada, Anda boleh isi di kolom komentar, boleh, supaya kita tahu ya, ini berdasarkan pengalaman yang ada aja gitu loh ya. Habis itu rupiah cepat lagi gitu loh. Saya juga tidak menemukan mereka mengirimkan petugas lapangan mereka ke rumah-rumah orang gitu loh. Karena sejauh ini rupiah cepat, saya pun juga berapa kali itu rekaman yang saya kirim, ya. Baik itu yang sayanya berbicara, tim saya berbicara, seakan-akan rupiah cepat hampir sama dengan Ada Pundi, ya. Mereka selalu memberikan tekanan baik secara kasar maupun secara halus, kayak mana menyerang psikis dari debitur itu, ya. Bukan mereka terjun langsung, tidak. Dan mungkin keterbatasan dari jumlah debt collectornya mungkin, ya. Atau mungkin sistem sembara mungkin bisa jadi juga gitu loh. Ya, sembara itu mana yang mau mendatangi boleh, berapa dapat tagihan nanti bagi 2, 50-50 gitu loh. Tapi sementara di lapangan DC-nya tidak ada yang berani. Ya. Kenapa? Karena mungkin sebab-sebab lain yang tidak bisa diterangkan mungkin ya, atau akan terjadi bentrok fisik ini segala macam, mungkin berbagai macam gitu loh di situ. Ya. Jadi ini tidak bisa diperumahan. Ditambah lagi pinjam yuk gitu misalnya gitu. Saya juga tidak menemukan ada teman-teman yang menyampaikan, saya bang di daerah Jakarta saya dikunjungi oleh pinjam yuk. Nggak ada, tapi kalau ada boleh berbagi, karena tidak ada yang tahu persis apakah itu akan datang atau tidak gitu loh, ya. Kalau saya menyampaikan kepada Anda wilayah Jakarta akan dikunjungi semuanya, Anda akan membuli saya nanti. Saya akan dipenuhi dengan hujatan, komentaran segala macam, pasti itu. Jadi konsepnya saya menakut-nakuti Anda gitu loh, ya. Konsepnya seperti itu. Makanya saya setiap ada pertanyaan, apakah DC ini akan datang ke rumah? Apakah ini mempunyai petugas lapangan? Saya bilang, itu nggak penting bagi Anda. Ya, saya selalu bilang itu. Baik saya di live maupun Instagram ataupun tim saya di WA juga seperti itu. Saya selalu bilang itu bukan urusan Anda gitu. Mereka mau datang, mau tidak datang, nggak urusan Anda. Urusan Anda adalah ada uang bayarkan, tidak ada uang yaudah abaikan gitu loh. Jadi jangan semuanya kita campur adukan. Sementara yang kita butuhkan hari ini adalah kita ada uang, bayar tagihan. Kita tidak ada uang, kita terima risiko. Risikonya apa aja bang? Sejauh ini pinjaman online, teroran, intimidasi, sebar data. Ya, itu aja terorannya. Ke hukum gimana bang? Terlalu jauh. Ya, jangan cepat kita melompat ke sana. Mereka mendatangi ke rumah bang, datang ke rumah nggak ada masalah. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Lebih baik kita berdiskusi atau kita berbicara secara langsung atau berkomunikasi secara langsung daripada kita berkomunikasi via telepon yang kita dicaci maki, kita tidak tahu orangnya. Ya, kalau saya nggak tahu ya apa yang menjadi bahan ketakutan dari teman-teman. Saya juga nggak tahu persisnya, saya nggak tahu gitu loh. Apa sih yang menjadi kendala? Misalnya ada yang bertanya, bang Kredivo bang datang nggak bang ke rumah? Jadi saya sempat mikir, yang ditakutkan orang-orang ketika datang ke rumah apa? Ya, duit saya nggak ada bang, orang sudah tahu bahwa duit dia tidak ada. Jadi mau DC datang ke rumah, mau DC tidak datang ke rumah, duit dia juga nggak ada. Emang kalau DC datang ke rumah, duit dia langsung ada dan dia langsung bayar? Kan nggak juga. Atau Anda menghayal DC mengambil aset yang ada di rumah Anda? Nggak bisa. Ya, negara ini negara hukum, semuanya ada proses hukumnya, ada aturannya. Tapi kalau mereka main ambil, main rampas, itu pencurian. Ya, itu tindak pidana. Anda bisa laporkan. Bagaimana bang nanti nggak ditanggapi sama polisinya? Jangan berandai-andai dulu. Tugas polisi itu mengayomi dan melayani masyarakat. Kalau telah terjadi suatu tindak kriminal, mereka harus gitu loh, wajib menindaklanjuti. Tapi belum terjadi, jangan Anda laporkan. Ya, polisi juga manusia, dia juga nggak akan tahu lah. Misalnya 3 hari lagi Anda dapat musibah, nggak ada yang tahu gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ini yang bertanya, pinjol yang datang ke rumah di daerah Jakarta ada apa saja Pak? Ini ada beberapa dari itu, KTA Kilat, rupiah cepat, pinjam yuk, mau cash. Kalau saya tidak mempermasalahkan, mereka mau datang ke rumah terserah. Ya. Mereka juga nggak mau datang ke rumah, itu urusan mereka. Urusan Anda hari ini adalah, kalau ada uang, bayarkanlah pokok yang Anda terima, tapi hentikan membayar secara online. Ya. Jangan bayar secara online.
Kenapa? Saya cukup sedih atau cukup kesal juga, sedih juga. Orang-orang sudah mengumpulkan duit mereka, mereka sudah mati-matian berusaha, mereka transfer. Ya. Dengan iming-iming bahwa tagihan mereka akan selesai, hutang mereka akan lunas, tapi kenyataannya apa? Menagih lagi dan menagih lagi. Setelah saya analisa semuanya, berapa banyak yang komplain ke saya, berapa banyak yang menceritakan ke saya kejadian-kejadian tentang mereka membayar virtual account, membayar melalui transfer, dan akhirnya saya berpikir, oh ya yaudah, ini nggak bisa lagi saya arahkan mereka untuk bayar secara transfer meskipun itu pokoknya, ya. Tapi mereka harus menghentikan pembayaran ini secara online dan mereka lanjutkan secara offline. Supaya apa? Supaya ini real. Siapa yang mengambil duit, siapa yang menerima uang, di mana kwitansinya, di mana pembuktiannya, ya udah jelas, langsung jelas gitu loh. Jadi ketika uang Anda transfer, Anda nggak berpikir lagi. Jadi ini tinggal langsung Anda berikan, udah selesai, mana suratnya. Ya. Nanti DC-nya bilangin duitnya nggak masuk ke sini, nggak masuk, itu nggak urusan kita lagi. Yang penting ketika ada, kita ambil dokumentasinya, misalnya berupa foto, kita menyerahkan. Kan zaman sekarang udah canggih semua ya. Apapun yang dikasih itu pasti dipoto, apapun yang dikasih pasti dipoto. Ya udah, kita lakukan juga seperti itu, kita ikutkan, ya, supaya ada bukti juga bagi kita gitu. Ya, jadi bukan Anda, misalnya Anda berada di wilayah Jakarta, itu kan daerah yang sangat ramai ya, adalah pusat dari ibu kota negara. Bukan berarti Anda akan dikunjungi semuanya ke rumah. Bukan berarti semua pinjaman online itu akan mendatangi Anda di wilayah Jakarta, tidak. Ya. Atau Anda beranggapan hutang saya kecil, DC juga tidak datang. Tidak bisa juga seperti itu. Hutang Anda besar, DC akan mendatangi. Tidak bisa juga seperti itu. Ya. Jadi intinya persisnya kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menerka-nerka. Kalau kita menerka-nerka nanti jatuhnya menghayal. Karena ini bukan suatu hayalan, ini fakta dan nyata gitu loh. Ya. Kalau menurut saya, yang paling pertama itu tergantung cara Anda berkomunikasi ketika Anda ditelepon. Ya. Kayak mana cara Anda berkomunikasi, dan cara itulah yang menentukan DC datang atau tidaknya. Tapi hanya DC-DC yang benar-benar sudah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan dan memiliki debt collector lapangan yang benar-benar berkualitas baru bisa berkunjung. Ya. Tapi kalau mereka cuman besar di bacot atau mengandalkan suatu organisasi, masih banyak jalan untuk menghadapinya. Ya. Yang penting hari ini Anda kumpulkan aja uang Anda, tetap bekerja, penuhi kebutuhan konsumtif. Tidak perlu kita memikirkan mau DC datang ke rumah, mau enggak, itu urusan mereka. Yang penting kita hari ini adalah penuhi semua kebutuhan kita dulu. Nanti kalau ada bersisa, kumpulkan sedikit demi sedikit, lunasi utang Anda. Ya. Jadi dari saya cuman itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Yang penting buat teman-teman semuanya tidak ada yang perlu ditakuti. Intinya jangan perpanjang, jangan mencicil, dan jangan bayar online, ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @medibroni. Ya, itu kembali ke diri Anda aja. Bagusnya seperti apa Anda yang lebih tahu gitu loh, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.